Ya, Masalahnya ya sekarang itu di Indonesia itu sering banget orang tua menakut-nakuti anak-anaknya dengan ada hantu loh. Nah, kalau itu nangis pun awas itu ada apa? Udah diam. iya. Ada hantu. Ini si anak lagi asik bermain. "Shh, shh, itu ada apa tuh? Ada hantu, nanti dimakan hantu." Itu yang membuat akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya Dr. Nur Hasanah pada program My Dokter. Di studio Sultan kali ini telah hadir bersama saya dokter spesialis anak, dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, tentunya dokter kebanggaan kami semua, Dokter Vika Dian Hapsari SPA. Selamat pagi dokter. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan umur ya. Amin Amin. ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman Sultan Podcast semuanya, hari ini kami di Studio Sultan akan menyampaikan beberapa hal nih, tentunya hal-hal yang paling update khususnya buat ibu-ibu muda yang kayaknya sekarang ini lagi booming-boomingnya ya dok ya, karena banyak ibu-ibu muda yang galau nih tentang ini tentunya. Yaitu kita akan membicarakan mengenai sleep training. Oke dokter, kita langsung saja dok. Sleep training itu apa sih dok sebetulnya? Ya, sleep training ini merupakan latihan tidur pada bayi ya. Sebenarnya ini sudah lama diterapkan di dunia kedokteran, namun ini baru booming di Indonesia karena ada salah satu artis kita yang menerapkan ini ya, dan ini sebenarnya diterapkan pada bayi. Kenapa? Karena bayi itu pada saat di dalam kandungan itu tidak mengenal siang dan malam. Kerjaannya cuma tidur aja. Nah, jadi setelah bayi lahir ke dunia, kita akan memulai latihan tidur untuk mengikuti irama tidur kita ya. Jadi terbentuk suatu keluarga yang sehat ya. Manfaatnya sendiri adalah yang pertama, terutama orang tua, terutama ayah, kakaknya juga tidak ikut terganggu jika bayi rewel ya, karena ini kita mulai mengajarkan tidur yang benar untuk bayi kita. Yang kedua, otomatis kualitas tidur terjamin, menjadikan pertumbuhan dan perkembangan anak pun menjadi maksimal seperti itu. Iya dok, jadi awalnya memang bayi lahir pastinya kan belum tahu ya dok ya siang malam gimana, malah jadinya kan kalau anak rewel ibunya juga jadi pusing, apalagi kalau sudah punya kakaknya yang masih kecil, semuanya jadi terganggu istirahatnya. Jadi makanya penting banget ya dok ya dengan tadi itu manfaat-manfaatnya. Nah, untuk memulai sleep training sendiri itu mulai dari usia berapa nih dok idealnya? Untuk memulai sleep training itu kita usahakan di usia 6 bulan ke atas, di mana seorang bayi sudah mendapatkan MPASI. Tetapi untuk step tahapan-tahapannya ini kita mulai sejak bayi lahir. Yang pertama mulai mengenalkannya konsep siang dan malam, konsep gelap dan terang. Yang artinya jika sudah menjelang malam maka kita akan melakukan rutinitas tidur. Seperti itu ya. Oke dok, kalau misalkan waktu mau mulai sleep training ini dok, baiknya itu mulai jam berapa jadinya anak ini? Oke, jadi kita untuk memulai sleep training ini sebaiknya itu adalah 2 jam setelah makan malam. 2 jam setelah makan malam. Betul, yang sebelumnya bayi diberikan ASI terlebih dahulu atau susu formula ya, artinya makanan cair dulu nih untuk sebagai pengantar tidurnya sehingga dia lebih kenyang, juga terjamin untuk kualitas tidurnya. Oke, berarti nih dok, kalau misalkan kita mau mulai sleep training, kira-kira mungkin ibu-ibu di sana nih, apa khususnya ibu-ibu muda, bingung juga kira-kira mulainya kayak gimana, apa saja yang perlu disiapkan, khususnya mungkin untuk ibunya, juga untuk anaknya, seperti itu dok. Baik, untuk persiapan ini di sini kita pertama-tama sleep training itu tidak hanya mengajarkan anak tidur, tapi ini di sini kita mengajarkan anak tidur secara mandiri. Artinya tertidur sendiri dan anak juga tidur terpisah dari orang tuanya
begitu ya. Jadi yang artinya bahwa pertama kita harus menyiapkan kamar si bayi. Ya, kalau kita lihat tuh di luar negeri, begitu seorang ibu hamil dia akan mulai mempersiapkan kamar untuk babynya. Itulah seperti yang betul ya. Kalau di sini kita bayi masih gabung tidur bersama satu ranjang dengan orang tuanya. Kemudian dipersiapkan kedua adalah suasana kamar yang nyaman, yang sejuk, tentu saja dengan alas yang nyaman juga yang sudah bersih. Ya, setelah itu yang ketiga adalah persiapan si bayi. Persiapan si bayi adalah persiapan kondisi si bayi itu nyaman. Artinya kita mulai ganti pakaiannya, kita ganti popoknya, dan tadi berikan susu sebelum tidur. Nah, yang paling penting adalah yang terakhir, yang kelima, kesiapan keluarga. Di sini sering terjadi kegagalan pada warga Indonesia. Kenapa? Karena kita masih belum tega meninggalkan anak kita tidur sendiri. Di sini harus ada komitmen. Artinya, jika di suatu keluarga itu kedatangan orang baru misalnya, nah itu akan melihat merupakan suatu hal yang baru dan ini kok tega banget sih si mama gitu ya. Ini bayi kok dibiarkan, seolah-olah pembiaran, padahal tidak. Itu adalah memberikan anak kesempatan untuk belajar mandiri, tidur dengan tenang tanpa distraksi, tanpa gangguan seperti itu. Oke dok, kalau misalkan berhubungan dengan tempat yang nyaman tadi dok, kalau misalkan baiknya itu kamar untuk memulai sleep training ini, karena kan banyak nih ibu-ibu muda, aduh pengennya yang lucu-lucu gitu dok, jadinya banyak hiasan, terus banyak boneka-boneka. Sebetulnya untuk mensukseskan sleep training ini, kamarnya baiknya buat bayi itu boleh nggak banyak-banyak aksesoris kayak gitu, atau justru baiknya seperti apa nih dok? Oke, untuk kamar sleep training sendiri itu sebenarnya kamar memang didesain yang nyaman, yang aman, dan artinya penempatan boneka itu memang dianjurkan untuk sebagai sosok pengganti. Artinya itu adalah sebagai teman tidur si anak ya. Namun yang harus diperhatikan adalah dari cahaya. Nah, cahaya itu harus disetting redup ya, karena pencahayaan, kemudian jam tidur itu berkaitan dengan hormon pertumbuhan seorang anak, di mana hormon itu akan mencapai puncaknya di saat jam 11 malam ya. Dan itu juga suasana yang remang, yang redup. Jadi kalau suasana terang benderang itu maka hormon pertumbuhan tidak akan optimal. Selain itu juga bayi akan mudah sekali terjaga. Dan jangan lupa dalam melakukan sleep training ini kita harus berkomunikasi dengan bayi. Yang tadi saya bilang itu diajarkan sejak bayi. Jadi kalau sudah waktunya, saya biasa membiasakan anak saya itu tidur jam 8. Jam 8 malam kita sudah persiapkan, kita sounding anak kita. Ayo sudah malam, sudah gelap, waktunya tidur, kita ganti baju. Walaupun itu seorang bayi yang tidak bisa berbicara, kita harus berbicara supaya dia paham. Dia akan merespon dengan senyuman, dengan gerakan, atau dengan celotehan. Ya. Nah, jadi dia akan merespon dengan celotehannya. Ya, artinya itu terbentuk suatu komunikasi. Ya, kemudian kita buka bajunya, kita ganti, boleh kita seka. Beberapa di luar negeri malah dilakukan mandi terlebih dahulu sebelum tidur ya, supaya nyaman, bayinya tidak keringatan. Kalau untuk saya sendiri, saya biasa melakukan dilap aja atau dengan tisu basah, lalu kita ganti semua bajunya, semua pampersnya, lalu kita bilang saatnya tidur. Ya, untuk pengantar tidur silahkan boleh diberikan lagu-lagu mozaik boleh, murotal Al-Quran juga boleh, atau ibunya yang bernyanyi atau ibunya yang bersolawat silahkan. Itu akan memberikan kenyamanan dengan kondisi si bayi. Baik dok, kemudian dok, apa saja sih dok metode yang dilakukan untuk sleep training ini dok? Oke, metodenya tuh ada beberapa ya. Ini kita bicarakan dulu metode yang pertama. Metode pertama ini berkaitan dengan benar-benar kita membiarkan si bayi tidur. Ya, ini metode yang disukai di luar negeri, tapi mungkin di tempat kita sering terjadi kegagalan. Saya pun tidak bisa menerapkan ini ya. Yang pertama itu adalah metode cry it out. Artinya biarkan si bayi menangis ya. Dengan sounding tadi, setelah kita sounding yuk sudah tidur, mau malam, kita ajak bayi
Kita ajak bayi bermain, tapi bermain yang tidak menggunakan motorik kasarnya, artinya bermain yang bercanda, ciluba seperti itu. Kalau sudah jamnya tidur nih, kalau si bayi sudah mulai agak terlelap, kita bawa ke kamar bayi. Kita letakkan bayi dan kita ucapkan say goodbye. Selamat tidur sayang. Sampai berjumpa lagi besok pagi di hari yang cerah. Oke. Jadi maksudnya yang metode pertama tadi dok, jadi bayinya disimpan atau kita antarkan ke kamar dalam keadaan masih bangun, cuma kita ajak dulu dia bermain supaya agak sampai mengantuk, baru diantarkan ke kamarnya. Seperti itu ya dok ya. Setelah kita say goodbye, tentu saja kita akan mendengar tangisan bayi, ya. Pastinya. Untuk hari pertama itu tangisannya akan panjang dan sangat menyayat hati. Nah, itu nggak tega pasti dok ya. kalau kita nggak akan tega. Tapi kalau itu metode yang kita lakukan cry it out, biarkan ya sambil dipantau. Sekarang zaman sudah canggih, kita punya CCTV untuk memantau apakah si bayi menangis karena memang ketakutan atau karena ada sesuatu, misalnya ada hewan kah atau lagi muntah-muntah, itu bisa dipantau via CCTV. Jadi biarkan saja, nanti lama kelamaan si bayi akan belajar bahwa usahanya menangis itu percuma. Hari pertama dia akan tertidur dengan kelelahan. Ya. Habis nangis. Betul. Terus hari kedua dia akan mulai belajar, ini aku percuma. Akhirnya dia akan tidur sendiri. Oke. Dan yang ketiga, lama-lama dia akan paham, oh ya memang ini sudah rutinitas saya. Akhirnya si bayi dapat begitu ditaruh, dia akan paham, oh ini waktu saya tidur, dia akan tertidur sendiri. Iya. Berarti untuk persiapan metode yang pertama ini juga mungkin bisa disiapkan CCTV juga ya dok ya. Betul. Bagi yang mungkin mau dipasang masih deg-degan, aduh takut gitu kan, nggak tega. Nah itu mungkin tipsnya buat ibu-ibu di luar sana kalau memang mau menerapkan metode yang pertama itu tadi ya dok ya. Boleh disiapkan CCTV di kamarnya supaya nanti kita bisa ngelihat kalaupun menangis, oh aman, nggak apa-apa kok, nggak ada gangguan hewan atau apa. Soalnya banyak juga rekaman di luar sana di Instagram, ternyata nangis terus, ternyata ada kucing ya dok ya. Betul. Oke, sekarang kita lanjut ke metode kedua. Metode kedua nih agak lebih lembek. Kenapa? Karena ini kita mengizinkan menengok bayi kita. Artinya kita akan tahan di hari pertama 5 menit bayi menangis, kita masuk. Kenapa sayang? Mama ada di sini. Mama tunggu di luar. Adik tidur ya, tidur yang nyenyak ya. Mama jaga di luar. Begitu bahasa kita. Walaupun si bayi tidak paham, dia pertama akan senang dulu melihat orang tuanya, ya. Dan di sini memang kita tidak diperkenankan untuk mengangkat bayi, ya. Karena ini memang metode kedua, kita tidak mengangkat. Kita hanya memastikan bayi aman, bayi oke, dan kita memastikan bayi sadar bahwa kita ada di sekitarnya. Disentuh tapi boleh dok? Disentuh boleh, dipupuk tidak, hanya dibelai. Ya, jadi tidak tidak ditimang. Nah, tidak ditimang. Jadi hanya dibelai. Kenapa sayang? Tidak apa-apa, mama menunggu di luar. Kita keluar. Nanti dia akan nangis lagi. Kita tahan 10 menit, kita masuk lagi. Begitu seterusnya 15 menit, 30 menit sampai nanti bayi sudah tertidur. Hari kedua gimana? Enggak 5 menit lagi, 10 menit, 15 menit, mundur sampai akhirnya nanti bayi tahu nih ritmenya. Oh, nanti mama datang kok. Akhirnya dia sudah sadar dan tidak akan menangis lagi dan sudah terbiasa untuk tidur sendiri. Oke dok, kalau misalkan anaknya ternyata masih ngompol nih dok, berarti kita boleh nengok di metode kedua ini, boleh nengok atau kalau diganti diapers kan disentuh juga nih atau kayak gimana dok? Oke. Kalau untuk pergantian diapers tetap ya idealnya adalah 4 sampai 6 jam ya. Yang paling bagus memang 4 jam, tapi terkadang 6 jam masih it's okay. Dan penggantian diapers itu bisa dilakukan seminimal mungkin, artinya sampai tidak membangunkan si bayi ya, tapi jangan akhirnya jam 8 karena ini sleep training dibiarin sampai jam 6, jangan ya, itu resikonya bisa terjadi ruang popok. Kita masih punya metode yang ketiga. Iya. Next dok. Metode ketiga ini adalah metode yang lebih lembut lagi, yang artinya yang tadi. Kalau yang metode kedua kok si bayi misalnya gagal nih, aduh kok nggak berhasil juga. Nah, yang metode ketiga kita boleh menimang bayi. Menimang bayi sampai dia mulai kalau bahasa Jawa itu liar-liar, kok bahasa kita mulai ngantuk-ngantuk gitu baru ditaruh ya. Sama prinsipnya 5 menit, 10 menit, 15 menit, tapi yang di metode ketiga kita boleh ngangkat si bayi. Iya begitu. Tapi
tidak disusuin ya. Yang paling ditekankan di sini sleep training ini bukan periode untuk penyapian dini, bukan. Karena memang idealnya dia sudah dipersiapkan minum ASI jam 8 tadi dengan MPASI jam 6, biasanya jam 5 sampai jam 6 itu sudah cukup untuk bekalnya sampai besok pagi. Ya, sampai dia bangun sudah nggak usah disusuin lagi, kalaupun nangis jangan ya dok ya. Dan yang metode terakhir adalah metode yang paling lembut, sampai kita bilang ini metode duduk. Karena apa? Karena ya memang ibu duduk di samping ranjang bayi, ya. Bayi tertidur di samping kita di kasurnya. Biasanya mungkin kalau bayi masih di box bayi, kita di sampingnya. Jadi kalau menangis kita masih bisa ngobrol, tapi usahakan seminimal mungkin mengadakan sentuhan fisik, yang artinya bayi tahu kita ada di sampingnya. Oke, sudah sampai bayi terlelap baru kita keluar. Itu mungkin metode yang paling disenangi karena kita ngerasa aman, merasa masih lihat gitu ya dok ya, tega nggak tega masih bisa ngelihat di situ ya. Tapi yang patut dicatat adalah selama proses duduk ini ibu tidak boleh bermain HP. Itu distraksi banget ya. Karena HP itu sesuatu yang menarik, pasti bayi tidak akan tidur, ikut nonton, jadinya nonton bareng. Lihat cahaya tertarik, apalagi ditambah ada suaranya, ya susah lagi deh tidurnya ya dok. Nah berarti tadi ada 4 metode ya dok ya yang bisa diterapkan nih teman-teman. Kira-kira dok dianggap berhasil atau gagal, atau kita coba dari metode satu ke metode lain itu biasanya dalam periode berapa lama dok? Ya, biasanya proses itu berproses selama 1 minggu. Setelah 1 minggu bayi akan paham. Nah, yang jadi masalah adalah jika ini masa liburan kita mengajak bayi keluar, sehingga sleep training ini tidak dilakukan dengan baik dan benar. Itu akan membuat si bayi terlena ibaratnya, karena ya. ganti suasana Karena lagi ganti ya, dok? suasana, atau kebetulan lagi ketemu neneknya pingin tidur sama si baby ya. Jadi memang ini harus komitmen yang kuat dengan keluarga. Dan selama proses sleep training ini kita akan melakukan percobaan full selama 1 bulan, yang artinya 1 bulan tidak boleh ada bayi dibawa kemana-mana, bayi tidak dilakukan sleep training karena ini masih dalam masa pelatihan. Artinya ini bayi tidak boleh tertidur tidak pada tempatnya. Kadang ada tamu, mama datang nih, nah sambil di ruang tamu kita sambil ngasuh, itu tidak disarankan. Dan yang terpenting juga, kita masuk ke tips aja kali ya. Boleh dok, ini tips yang pastinya sangat berguna banget nih buat teman-teman Sultan Podcast. Oke. Jadi untuk keberhasilan sleep training terapi ini, pertama komitmen dari keluarga ya. Jadi kita harus berkomunikasi dulu ke seluruh keluarga bahwa kita melakukan sleep training, tidak boleh ada distraksi, termasuk ke neneknya kalau memang satu daerah ya, atau bahkan satu rumah. Oke. Terus yang kedua, tipsnya adalah kamar tempat tidur bayi itu memang hanya digunakan untuk tidur. Jadi tidak boleh di sana kita bermain bersama si bayi. Tidak boleh juga memberi makan sama bayi. Kadang kita itu ya, kamar itu multifungsi. Ya, tempat makan iya, nonton TV iya, itu tidak boleh. Ya, sebenarnya tidak hanya berlaku pada si bayi loh ya, kamar kita sendiri itu ya khusus untuk tidur. Tidak boleh aktivitas lainnya ya. Ganti baju paling boleh ya dok ya, karena boleh kan lemari di situ ya. Betul, yang intinya tidak boleh itu belajar, makan ya, bermain tidak boleh. Jadi kalau mau bermain ya keluar, belajar keluar, kerja keluar gitu ya. Kalau saya menerapkan udah di kasur, udah di kamar itu tidak boleh pegang handphone ya. Oke, karena tidak boleh bermain, karena kalau bermain itu akan sangat mengganggu keberhasilan dari sleep training terapi itu sendiri. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi mungkin untuk ibu-ibu di luar sana nih. Kalau anak lagi batuk pilek dok, posisinya yang bagus tuh seperti apa sih dok untuk tidurnya? Posisi tidur untuk anak batuk pilek itu sebaiknya memang miring ya, karena jika terjadi pileknya itu cair sekali, miring harapannya bisa keluar, tidak menyumbat saluran nafas si bayi atau si anak. Dan jangan lupa jika pilek itu kita identifikasi, kita lihat dia pileknya kenapa
atau tertular dari yang dewasa. Artinya yang dewasa harus lebih paham. Si kakak misalnya, oh si kakak lagi pilek, jangan deket-deket sama si adik ya. Tapi ibu harus memberikan bahasa yang baik dengan si kakak. Jangan sampai kakak merasa terintimidasi. Tidak boleh, oh adik terus nih ibu, jangan. Jadi ngasih tahu ya, ini adik, kakak lagi batuk, jangan deket-deket adik, nanti tertular. Adik belum bisa minum obat dengan baik. Jadi diusahakan miring memang ya. Miring ya dok, Iya. supaya saluran pernapasannya Iya, tadi, dok, ya. dan tidak melakukan tersumbat. Dan ingat, saya pernah melihat di suatu video ya, anak ini dilakukan sleep training terapi dengan kamera, makanya ini ya viral di video. Ternyata dia dibedong, nah nggak boleh. Ya, selama sleep training terapi ini anak tidak boleh dibedong. Ya, dibedong itu kan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi biarkan, memang bedong itu sudah bukan zamannya lagi. Sekarang kita sudah tidak ada sistem bedong membedong. Yang betul adalah menggunakan baju yang nyaman ya. Jadi tipsnya lagi nih, satu saya ketinggalan, bahwa bajunya itu benar-benar baju tidur, piyama. Ya, jadi jangan mencampur antara baju tidur dan baju siang hari. Jadi si anak akan paham. Kalau saya tuh selalu bilang kalau tidur malam tuh saya pakai baju panjang, celana panjang. Jadi paham dia kalau pakai baju panjang, celana panjang, ini saya tidur malam, tidur yang panjang. Bahannya juga yang nyaman. Bahannya ya, juga dok, yang ya. nyaman. Yang stretchy, jangan malah ketat-ketat, Betul. malah dia nanti nggak nyaman, Nggak mengganggu nyaman. proses tidurnya juga ya, dok. Betul. Dan yang selimutnya juga ya, selimutnya itu yang jangan terlalu berbulu. Kalaupun yang berbulu ya harus rutin dicuci. Dicuci. Iya, ya. karena berpotensi ada debu di sana. Oke dok, kalau misalkan di toddler sendiri dok, apakah masih bisa diterapkan dok sleep training ini? Iya, untuk masa-masa toddler dia kan sudah mulai terbiasa dengan orang tuanya. Tapi yang enaknya adalah ini si anak sudah bisa mulai kita ajak komunikasi ya. Repotnya ini si anak bisa lari ya, bisa dia menggedor-gedor pintu bisa. Tapi intinya adalah komunikasi. Jadi sama prinsipnya, kita komunikasikan dengan baik ya, lalu kita ajak si bayi, tapi si anak si toddler ini, si balita ya artinya. Iya, balita, Nah, ya. iya, tapi tidak bisa dilakukan seperti seperti metode pada si bayi. Iya, karena Berbeda ya, dok, ya, betul. Karena si anak dia sudah mulai aktif, dia bisa tanpa sengaja mencederai dirinya. Jadi memang kalau melakukan sleep training ini maka pertama kamarnya harus berdekatan. Ya, kamarnya berdekatan, jadi ibu sewaktu-waktu bisa menengok. Iya, mudah untuk Mengawasi nengok, juga, mengawasi. iya. Terdengar minimal kalau ada apa-apa. Kalau ya, dok, ada ya. apa-apa, karena itu masa-masanya balita tuh kan masa-masanya naik turun ya, apa-apa mau dipanjat, nah itu yang bahaya. Jadi memang harus disounding dengan baik. Pertama nggak apa-apa tidur dulu satu kamar tapi beda ranjang, baru nanti pelan-pelan Bisa dipisah. Bisa kamarnya. Masalahnya ya sekarang itu di Indonesia itu sering banget orang tua menakut-nakuti anak-anaknya dengan ada hantu loh. Nah, Kalau nangis pun awas itu ada apa, udah diam-diam. Iya. Ada hantu. Ini si anak lagi asik bermain, itu ada apa tuh, ada hantu, nanti dimakan hantu. Itu yang membuat akhirnya anak takut untuk tidur Tidur sendiri, apalagi digelapin, jadinya nggak mau ya dok ya. Karena nggak jarang juga saya dipraktekkan juga gitu, nanti disuntik bu dokter kalau nggak diam. Ya jangan, intinya jangan menakut-nakuti bayi, tapi berikan edukasi yang positif. Jangan lari-lari, nanti jatuh sakit, kalau sakit nangis, seperti itu. Jangan yang disalahkan nanti lantainya, jangan. Ya kita harus membangun kepribadian anak untuk tahu bahwa ini salah benar, bahwa semuanya kemauannya tidak selalu harus dituruti ya. Ada yang bisa kita turuti, juga ada yang tidak. Oke dok. Kalau untuk sleep training ini biasanya ada beberapa ibu yang sengaja anaknya dibikin gak tidur dok di siang hari supaya malamnya bisa tidur. Kira-kira metode seperti itu boleh dikerjakan atau baiknya memang seperti apa? Karena kan kadang bayi juga disarankan untuk tidur siang hari. Nah, kira-kira penjelasannya bagaimana dok? Oke, tidur ini adalah hal yang penting untuk bayi ya. Kalau kita bicara bayi ini penting banget untuk masa perkembangan anak-anak. Karena saat tidur itulah terjadi pertumbuhan perkembangan yang optimal. Jadi untuk pada bayi itu dia hidupnya hampir 50% untuk tidur.
Jadi nggak boleh dia dibuat terjaga di siang hari ya, seperti bayi di usia 1 bulan misalnya, itu dia bisa tidur 12 sampai 14 jam. Ya, nanti naik lagi di usia 3 bulan, nanti dia akan mulai berkurang 1 jam, berkurang 1 jam. Jadi tidur siang itu adalah mutlak, tidak boleh di skip. Diganggu, Iya, ya. tidak boleh diganggu juga. Tapi ingat, pada saat mau tidur siang itu perlakuannya berbeda dengan saat tidur malam. Ya, Apa nih dok bedanya? bedanya artinya pertama, kamarnya tidak dibuat gelap. Nah, jadi tidak semua terus jendela ditutupin, enggak. Jadi dia tahu ini tidur siang saya, berarti saya tidak terlalu lama tidurnya. Ya. Terus yang kedua, bajunya dipisahkan tadi antara Tidur malam tidur dan malam dan siang. tidur siang. Jadi kalau tidur malam itu ya piyama, baju tidur. Iya. Kalau itu dia boleh yang lengan pendek misalnya, atau yang motifnya berbeda, silahkan. Tapi yang tidur siang tetap pakai baju tidur, cuma mungkin bajunya Motif, pendek, betul. Motifnya berbeda. supaya dikenalkan, oh iya kalau tidur malam pakai baju ini saatnya tidur gitu ya. Dan Dok, ya, itu saat tidur yang malam. panjang. Iya, tidur yang panjang. Oke dok, tadi kan berarti baiknya itu mulai jam 8 ya dok. Betul. Nah tapi misalkan kalau ternyata anaknya susah atau lagi rewel sebelumnya, boleh nggak dok di jam 9 atau di jam 10, itu bagaimana dok? Mengenai jam tidurnya sendiri, apakah nantinya jadi dipanjangkan atau bagaimana? Baik. Untuk waktu sendiri memang kita memulai sleep training itu sejak jam 8 karena anak saat kita lakukan, kita antarkan tidur, belum tentu langsung tertidur. Dia butuh waktu sekitar 1 jam ya, apalagi ini di awal-awal, di masa awal-awal. Dan yang perlu diingat adalah tidur itu kita ada 2 siklus ya, ada siklus yang non REM, ada yang REM, yang artinya ada yang kayak tertidur ayam, yang tidurnya itu mudah terbangun, ada yang tidur nyenyak. Nah, tidur kita dalam, nyenyak iya. Nah, hormon pertumbuhan itu dia akan maksimal dia bekerja maksimal itu di saat tidur nyenyak. Itu sekitar jam 11 malam ya. Nah, jam 11 malam saat tidur nyenyak dan suasana kamar yang remang-remang. Artinya kita memulai jam 8 tadi, diharapkan di jam 11 anak sudah mulai tertidur lelap. Nah ya, ini juga menjadi salah satu alasan beberapa pasien saya, ini di luar konsep ya, artinya dia tidak melakukan sleep training. Dia datang ke saya, dok anak saya susah nih naik berat badan. Kenapa ya dok, makannya banyak. Begitu ditanya jam tidurnya jam berapa? Jam 11 dok, soalnya saya juga baru tidur. Nah, jadi disinilah pentingnya dilakukan sleep training terapi. Karena sangat menunjang pertumbuhan, kenaikan berat badan, karena di situ ada hormon pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Karena tidurnya nyenyak, tidurnya berkualitas, sehingga fungsi kognitifnya pun menjadi baik. Oke, berarti kesimpulannya nih dok, kalau misalkan semakin dia pendek untuk jam tidur dalamnya, jadi tadi hormon pertumbuhannya juga tidak maksimal keluar, Betul. akhirnya mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Iya. Makanya penting dimulai dari jam 8 supaya nanti saat-saat jam mulai masuk ke jam tidur dalamnya itu mulai jam 11 tidak terganggu. Betul. Dan juga tidak cepat kebangun lagi gitu ya dok ya. Sehingga nanti bangunnya menjadi segar si baby, seperti itu. Oke, baik dokter. Terakhir dok, mungkin ada rangkuman dok untuk teman-teman Sultan Podcast semua mengenai sleep training ini. Kira-kira tadi apa saja yang harus dipersiapkan dan manfaatnya seperti apa? Ya dokter. Yang pertama, manfaatnya tadi baik sekali karena dengan tidur itu merupakan proses tumbuh kembang si bayi, jadi tidak boleh terganggu. Juga dengan dilakukan sleep training ini membuat kualitas keluarga menjadi baik karena orang tua juga tidak terganggu tidurnya ya, dan juga kakaknya juga tidak terganggu oleh tangisan bayi. Kemudian yang kedua, ini harus adanya komitmen antar keluarga. Jadi tidak boleh terdistrak saat dilakukan sleep training ini, kurang lebih selama 1 bulan ya, kita tidak boleh mendistrak bayi. Ketiga, dipersiapkan kamar yang nyaman, kamar yang tenang ya, Aman juga dok. aman, dan juga kamar ini tidak boleh dipakai selain untuk tidur ya, tadi untuk bermain. Biasanya nanti ada kamar tidur, di sini ada mainannya, tidak boleh. Kamar ya hanya untuk tidur. Oke, dan yang keempat,
kita harus yakinkan bahwa makanannya cukup ya. Makan tadi malam, kemudian sebelum tidur kita beri lagi dengan makanan cair, susu ASI atau susu formula silahkan. Dan juga persiapannya disonding bayi sejak lahir ya, dan nanti kita terapkan pada saat usia 6 bulan bisa kita bawa untuk segera dilakukan sleep training di kamar yang terpisah seperti itu. Ya baik, cukup jelas ya teman-teman atau sahabat Sultan semuanya. Sungguh menarik sekali mengenai pembahasan sleep training ini. Oke baik, terima kasih kepada sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu sahabat Sultan untuk memahami tentang sleep training. Baik, terima kasih Dokter Vika atas waktunya di Sultan Podcast kali ini, dan saya Dr. Nur Hasanah pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di acara Sultan Podcast selanjutnya. Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.